Halo, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang diagram batang dan lingkaran. Video sebelumnya ya nanti akan saya taruh linknya di bawah, bahwa kita juga sudah belajar tentang pengolahan data mulai dari pengumpulan data, lalu kita membuat tabel frekuensi, lalu kita gambar juga diagram batang. Itu untuk soal yang sangat sederhana. Nah, untuk kali ini kita akan bahas satu soal ya, dan berikutnya kita akan menggambar diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, kita punya data kayak begini. Hasil panen buah-buahan selama 1 bulan adalah sebanyak 8.000 ton. Jadi kita punya data ini nih, ada hasil panen buah-buahan selama 1 bulan itu sebanyak 8.000 kilogram, sorry bukan ton ya, 8.000 kilogram. Lalu dari 8.000 kilogram ini itu terdiri dari buah apa aja coba? Jeruk ada 20%, apel 30%, melon 25%, semangka 10%, dan sisanya adalah buah naga. Lalu berikutnya adalah perintahnya adalah gambarkan data di atas dalam A. Diagram batang, yang B. Diagram lingkaran. Ya, kita coba ya. Jadi sebelum kita masuk ke diagram batang, kita melihat dulu datanya bahwa jeruk 20%. Kita harus menemukan dulu 20% itu berapa kilo, berapa kilogram dari total 8.000 kilogram. Caranya gimana? Itu caranya dengan cara 20% dari 8.000 kilogram kan. Jadi 20 per 100 kali 8.000 kilogram. Itu dapatnya berapa coba? Ayo. Nolnya buang berarti 20 kali 80 berarti 1.600 kilogram. Nah, berikutnya juga sama. Apel 30 per 100 kali 8.000. Ini adalah berapa? 30 kali 8, 2.400. 25%, 25 per 100 kali 8.000 kilogram. Itu 80 kali 25 adalah 2.000 ya. Coba-coba dioret sendiri ya. Lalu 10%, 10 per 100 kali 8.000 kilogram adalah 800 kilogram. Lah, sisanya adalah naga. Berapa persen naganya? Harus dicari. Karena kalau 8.000 kilogram ini adalah sama dengan 100%. Berarti untuk mencari naga ini adalah 100% dikurangin dari jumlah ini. Dikurangin dari 20 tambah 30 tambah 30% tambah 25% tambah 10%. Ini jadi berapa coba? 50, 60, 85 ya. Jadi 100 dikurangi 85 ini adalah 15%. Lalu 15% ini berapa? Itu sama dengan 15 per 100 kali 8.000 kilo. Itu sama dengan berapa coba? 15 kali 8, 1.200 kilogram. Nah, untuk membuktikan kalau hitungan kita benar, kita jumlahkan 1.600 ditambah 2.400 ditambah 2.000 ditambah 800 ditambah dengan 1.200. Totalnya adalah, jumlahkan adalah harus 8.000 kilogram. Ya, jadi 8.000 kilogram terbagi menjadi macam-macam buah. Sesudah dapat ini, kita bisa membuat diagram batang ya, diagram batang ini. Yuk kita coba bikin diagram batang. Coba ya, kita bikin diagram batang kan kayak gini, lalu begini ada garis. Nah, yang ke sana ini adalah nama buah ya, yang dari kiri ke kanan nama buah, yang ke atas ini adalah kilonya, berapa kilo si jeruk, berapa kilo si apel. Kita lihat angkanya 1.600, 2.400, paling tinggi adalah 2.400. Jadi kita boleh mengira-ngira di sini, misalnya saya kasih ini adalah
Ini 500 misalnya. 500 kilo. Ini adalah 1000. Ya, jadi loncat 500 dulu ya. 1500. 500 tambah 500 1000. 1000 tambah 500 1500. Di sini adalah 2000. Lalu di sini adalah 2500. Nah, ini kita boleh kasih boleh nih dalam satuan apa? Kilogram. Kita tulis kayak begitu, dalam satuan kilogram ya. Ini nah, gini. Nah, kita boleh kasih judul juga sebenarnya. Ini apa nih? Hasil tabel ini adalah hasil panen buah sebulan. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita gambarkan, ayo. Kita gambarkan yang pertama dulu. Jeruk. Jeruk berapa? Jeruk adalah 1600. Nah, ini kan 1000, 1500. 1600 ya kira-kira di sini ya. Di sini 1600. Kita boleh kasih angka di sini 1600. Nah, kita gambar kayak gini. Kita tarik ke bawah. Nah, gini kan? Ini adalah jeruk. Ya, 1600. Lalu apel adalah 2400. Ini 2000, ini 2500. 24 kan berarti di bawahnya 2500, 2400. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini. Ini adalah apel. Ya, lalu berikutnya adalah melon, 2000. Nah, 2000 kan di sini. Melon. Nah, kita tulis di sini melon. Ya. Lalu semangka 800. 800 berarti di bawahnya 1000 ya, kira-kira di sini 800. Nah, ini melon nih. Kira-kira di sini. Bukan melon, sorry. Semangka. Semangka. Ya. Lalu sisanya adalah naga. Buah naga ini adalah 1200. 1000 di sini berarti 1200 kira-kira di sini. 1200 ya di sini. Nah, kalau pakai penggaris lebih rapi ya. Jadi kamu pakai penggaris boleh. Ini buah naga. Nah, begitu. Ya, kadang-kadang ini boleh diarsirin, kadang-kadang biar dikasih warna. Boleh ya, dikasih warna-warni. Boleh. Biar tampak lebih jelas ya. Tuh. Itu. Nah, inilah diagram. Ini yang A ya. Ini diagram batang. Caranya begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai kita mau melukiskan yang B? Diagram yang B itu diagram lingkaran. Gimana caranya diagram lingkaran? Kita di sini ya, coba di sini B. Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran kita tahu kalau dalam satu lingkaran ya, satu putaran lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Kalau saya bikin bulat, bisa bulat nggak ya? Coba ya, kayak gini misalnya. Nah, terlalu bulat nggak apa-apa ya. Nah, kita punya tengah di sini. Jadi titik pusat di sini, satu putaran ini jumlah sudutnya adalah 360. Nah, kita ingin menggambarkan data yang tadi itu ke dalam lingkaran ini. Gimana caranya kita tahu kalau jeruk adalah 20% ya. Jeruk itu 20%. Nah, artinya tuh 20% ini kalau digambarkan di sini sudutnya ada berapa derajat. Kita berarti harus mencari besarnya si sudut. Caranya gimana? Caranya adalah 20/100 dikali dengan ini. 360 derajat. Dapatnya berapa itu? Dapatnya adalah 36 dikali 2, 72 derajat. Lalu kalau misalnya apel tadi itu 30%. 30%. Artinya 30/100 kali
360 derajat juga. Dapatnya berapa? Coba 36 kali 3, 108 ya, 108 derajat. Lalu melon. Melon itu 25%. 25/100 kali 360 derajat. Nah, 25 kali 36, 90 derajat ya. Nanti dihitung, diorek sendiri, coba betul nggak? Lalu semangka. Semangka itu tadi 10%. Yaitu 10/100 kali 360. Sama dengan 36 derajat. Ya, lalu sisanya itu naga, buah naga. Buah naganya adalah 15%. Itu sama dengan 15/100 kali 360. Itu dapatnya adalah 45 derajat ya. Jadi 36 dikali dengan 15 ya. 3,6 kali 15. Jadi 45 derajat. Nah, kita dapat nih, kalau kita jumlahkan ini ya, sudutnya ini 72 ditambah 108 tambah 90 tambah 36 tambah 45 ini harus 36 derajat, 360 derajat menempati satu lingkaran ini. Nah, kita coba lukis ya. Ini saya nggak punya busur. Biasanya kalau misalnya gambar sudut harus pakai busur. Saya pakai kira-kira. Saya akan menggambar yang 90 derajat dulu. Melon. Misalnya saya bikin garis di sini. Lurus ya. Nah, kalau 90 derajat kan dia tegak lurus biasanya. Nah, sudut ini adalah 90 derajat. Karena garis ini sama garis ini tegak lurus, dia 90 derajat. Berarti ini adalah melon. Ya. Lalu kita gambar yang jeruk 72 derajat. Kan 90 derajat kan 72 derajat kurang dari 90. Kalau 90 berarti dari sini ke sini lurus kan. Saya kira-kira 72 mungkin segini. Kamu boleh pakai busur ya. Coba mengukur dari sini ke sini adalah 72. Ini 90 derajat, ini derajat. Ini jeruk. 72 derajat. Lalu apel adalah 108. 108 berarti lebih dari 90. Jadi dari sini ke sini 90. Berarti kalau dia 108 ya mungkin kira-kira coba 90 enggak di sini. Nah, sini. Ini adalah 108 derajat. Ya, saya bilang dia ini adalah apel. Nah, melon sudah. Lalu semangka 36 dan 45. Berarti 36 dan 45. Gini kayak kira-kira gini. Ini yang 36, ini 45. Jadi mesti proporsional. Artinya proporsional artinya apa? Perbandingan gedenya. Misalnya kalau 45 sama 36 ya pasti lebih besar 45. Sudutnya ini lebih besar dari yang ini gitu loh ya. Tapi kalau kita pakai busur yang sebenarnya itu akan persis gitu ya. Persis gitu. Ini yang 36 ini semangka. Yang 45 ini naga. Nah, seperti kayak gini gambaran kasarnya ya. Gambaran kasar tapi proporsional, artinya perbandingannya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Bahwa kalau misalnya 72 derajat kan lebih kecil dari 90, nggak mungkin kita gambar dia itu lebih dari 90. 90 kan gini kan, nyiku kan. Jadi 72 mesti lebih kecil dari 90 kayak begitu. Tapi kalau pakai busur itu akan jauh lebih jelas. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke.